Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sinta Nur Mahababil, Rosida Nur Fitriana, Dimas Eka Prasetyo, dan Akbar Aji Firmansyah akan mempresentasikan tentang René Descartes. René Descartes lahir di La Haye 31 Maret 1596 dari sebuah keluarga borjuis. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di Flesse tahun 1604 sampai 1612 yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern walaupun sebenarnya pendidikan itu di bidang hukum. Pada tahun 1612 dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dianggap membosankan. Dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu Faubourg. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer. Pada akhirnya kita mengetahui keberadaan kita karena adanya alam fikir. Cogito ergo sum adalah sebuah ungkapan yang diutarakan oleh Descartes yang artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Maksud kalimat ini membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang sendiri. Keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri. Descartes ingin mencari kebenaran dengan pertama-tama meragukan semua hal. Ia meragukan keberadaan benda-benda di sekelilingnya. Ia bahkan meragukan keberadaan dirinya sendiri. Descartes berpikir bahwa dengan cara meragukan semua hal termasuk dirinya sendiri tersebut, dia telah membersihkan dirinya dari segala prasangka yang mungkin menuntunnya ke jalan yang salah. Ia takut bahwa mungkin saja berpikir sebenarnya tidak membawanya menuju kebenaran. Mungkin saja bahwa pikiran manusia pada hakikatnya tidak membawa manusia kepada kebenaran, tetapi sebaliknya membawanya kepada kesalahan. Artinya ada semacam kekuatan tertentu yang lebih besar dari dirinya yang mengontrol pikirannya dan selalu mengarahkan pikirannya ke jalan yang salah. Sampai di sini Descartes tiba sadar bahwa bagaimanapun pikiran mengarahkan dirinya kepada kesalahan, tetapi ia tetaplah berpikir. Inilah satu-satunya yang jelas. Inilah satu-satunya yang tidak mungkin salah. Maksudnya, tak mungkin kekuatan tadi membuat kalimat ketika berpikir sayalah yang berpikir salah. Dengan demikian Descartes sampai pada kesimpulan bahwa ketika ia berpikir, maka ia ada, atau dalam bahasa Latin, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Bruce de Spinoza lahir di kota Amsterdam tanggal 24 November 1632. Pemikirannya yang terkenal yaitu ajaran mengenai substansi tunggal, Allah atau alam. Dan Spinoza meninggal pada usia 47 pada tahun 1677 karena menderita penyakit TBC. Riwayat hidup Spinoza. Ayah Spinoza merupakan seorang pedagang kaya. Pada mulanya keluarga Spinoza menginginkan dia menjadi rabbi karena pada masa kecilnya Spinoza telah menunjukkan kecerdasannya, namun ia membuat marah komunitas Yahudi dan keluarganya karena pada usia 18 tahun Spinoza meragukan kitab suci sebagai wahyu Allah, mengecam posisi pada iman Yahudi serta mempertanyakan kedudukan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Yahweh.
dan keterlibatan Allah secara pribadi dalam sejarah manusia. Akibatnya, pada tahun 1665 ia diusir oleh keluarganya dan dikucilkan oleh komunitasnya dengan berbagai macam cacian dan kutukan. Pada tahun 1670 Spinoza meninggalkan Amsterdam dan pergi ke Den Haag karena mengalami percobaan pembunuhan dan oleh seorang Yahudi fanatik. Idealisme Spinoza dalam rasionalisme. Pemikiran Spinoza bertolak dari filsafat Descartes mengenai eksistensi Tuhan dan manusia yang terdiri atas jiwa dalam sisi pemikiran dan keluasaan materi. Dalam pemikirannya, Spinoza mengatasi dualitas Descartes dengan menyatakan substansi yang tunggal. 3 substansi yang dinyatakan oleh Descartes didefinisikan kembali, bahwa substansi adalah sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dipikirkan oleh dirinya sendiri. Melalui definisi ini, substansi dimaknai sebagai sesuatu yang ada tanpa harus diadakan oleh konsep yang lain, bahwa konsep yang lain itu hanyalah atribut dari substansi utama itu. Dalam hal ini, Spinoza melihat keterkaitan antara dua hal yang menyeluruh, Tuhan dan alam semesta. Meskipun demikian, Spinoza tidak melihat keduanya setara, melainkan Tuhan tetap merupakan bentuk yang utama. Spinoza melihat Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Dalam pandangan ini, Tuhan membentuk alam dan alam yang dibentuk oleh Tuhan. Pandangan Spinoza dalam sisi Tuhan dan alam ini lalu diturunkan dalam substansi dan modi sebagai atribut. Dengan Tuhan sebagai pusat substansi, maka Spinoza dengan jelas telah meneguhkan pemikirannya manusia atas Tuhan. Rasionalisme Spinoza tercipta dari ide dalam pikirannya, maka ia pun adalah filsuf yang meyakini idealisme. Spinoza tidak lagi berbasis pada materi atau badan, namun bertitik pada pemikiran manusia. Realitas adalah produk dari aktivitas pikiran manusia dan sekaligus membentuk alam semesta. Fenomena pemikiran internal itulah yang membentuk materi yang bersifat eksternal. Spinoza dan panteisme. Idealisme Spinoza mengenai Tuhan telah membentuknya sebagai bapak liberasi religius modern. Spinoza tidak percaya pada Tuhan personal yang membedakan dirinya dari manusia. Ia melihat manusia bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan manusia hidup tanpa kebebasan karena ia sendiri ada dalam substansi Tuhan yang mutlak. Spinoza mengakui bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, namun Tuhan tidak berada dalam alam itu sendiri, melainkan adalah alam itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan tidak berjarak dengan alam dan manusia. Jika filsuf abad pertengahan mengatakan pikiran manusia adalah pemberian Tuhan dan atau produk dari pemikiran Tuhan, Spinoza lebih bertumpu pada kesetaraan tata hubungan ide dan benda yang ia tunjukkan dalam kesatuan Tuhan dan kosmos. Dengan berdasarkan pada Tuhan adalah alam itu sendiri, maka Spinoza bertolak pada aspek ketunggalan monisme, melihat alam semesta dalam reduksi terhadap aktivitas unsur fundamental yaitu Tuhan. Spinoza melihat realitas alam semesta dalam Tuhan, maka ia sekaligus menyatakan bahwa segalanya diturunkan dari suatu sumber mutlak, maka kemutlakan Tuhan adalah alam semesta sendiri. Dalam sebuah kesetaraan yang mutlak itu sendiri, panteisme
adalah bentuk religius dan primonisme yang bukan hanya bertumbuh pada materi, namun juga Tuhan itu sendiri. Panteisme tidak memandang transendensi Tuhan karena Tuhan tidak dapat dipikirkan tanpa dunia. Tuhan bukan persona ataupun subjek, melainkan adalah substansi yang tunggal. Dengan menjelaskan Tuhan di dalam alam semesta, Spinoza bukan seorang ateis karena ia mengenal dan memahami Tuhan. Meskipun demikian, dia zaman ia dianggap ateis karena dia ada pemahaman atas Tuhan kecuali dalam agama monoteisme. Pada saat itu hal tunggal tersebut dinyatakan dalam Amor Fati bahwa mencintai Tuhan adalah sama dengan mencintai nasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau tidak puasnya dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.